Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat hingga saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang mungkin membuat kita terkejut atau bahkan merasa aneh, yaitu tentang ahli maksiat yang dicintai Allah. Di suatu sisi, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci kemaksiatan. Namun, apakah mungkin seorang ahli maksiat bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita renungkan bersama-sama dan telusuri lebih dalam, agar kita bisa memahami bagaimana Islam memandang maksiat dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membuka pintu kasih sayangnya kepada siapa saja yang benar-benar ingin kembali ke jalannya. Dalam bahasa Arab, kata maksiat berarti tindakan yang melanggar perintah Allah. Seorang ahli maksiat adalah orang yang terus-menerus terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Namun perlu kita fahami bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, karena kita bukan makhluk yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang terjebak dalam kemaksiatan, rahmat Allah tetap lebih besar dari dosa yang mereka lakukan. Allah membuka pintu taubat bagi setiap hamba-Nya, termasuk bagi ahli maksiat, selama mereka mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa kisah dalam sejarah Islam yang memperlihatkan bagaimana Allah mencintai hamba-Nya, meskipun mereka pernah melakukan dosa besar. Salah satu kisah yang sangat terkenal adalah kisah seorang pelacur yang memberikan air kepada seekor anjing yang kehausan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing yang kehausan di dekat sumur. Dia melepas sepatunya, mengambil air dari sumur, dan memberikan minum kepada anjing itu. Karena perbuatan baiknya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun, bahkan terhadap binatang, dapat menjadi sebab seseorang mendapatkan ampunan Allah. Meskipun wanita tersebut adalah ahli maksiat, namun hatinya yang penuh kasih dan tindakannya yang baik menjadi sebab Allah mencintainya dan mengampuninya. Kisah lainnya adalah tentang seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Ketika dia merasa menyesal dan mencari jalan taubat, dia akhirnya bertemu dengan seorang alim yang mengatakan bahwa pintu taubat selalu terbuka. Dalam perjalanan menuju tempat ibadah, dia wafat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke surga karena niat tulusnya untuk bertaubat.
Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-Nya yang bertaubat, bahkan jika mereka sebelumnya adalah ahli maksiat. Namun agar tetap diterima, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah: 1. Menyesal atas dosa yang dilakukan. Yang kedua, berhenti dari maksiat. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi. Dan yang keempat, meminta maaf kepada sesama jika berhubungan dengan hak orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah mencintai ahli maksiat yang bertaubat karena Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah tidak melihat seberapa besar dosa yang pernah kita lakukan, tetapi Allah melihat seberapa besar keinginan kita untuk kembali kepadanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas apa yang telah kamu lakukan, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dosamu mencapai langit, lalu engkau memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampunimu." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan bahwa meskipun dosa kita setinggi langit, jika kita bersungguh-sungguh bertaubat, Allah pasti akan mengampuni. Inilah mengapa Allah mencintai hamba-Nya yang kembali ke jalan-Nya, meskipun sebelumnya mereka adalah ahli maksiat. Barakallahu fikum. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pembahasan ini adalah bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah selama kita masih hidup. Selama itu pula pintu taubat masih terbuka. Jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah, karena Allah adalah Maha Pengampun. Mari kita jadikan setiap momen dalam hidup kita sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat dari segala dosa, dan memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk selalu berada di jalan-Nya dan meraih cinta-Nya. Jazakumullahu khairan. Semoga kita semua termasuk dalam hamba-hamba yang dicintai Allah, meskipun pernah terjatuh dalam dosa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.